Hai minasan konnichiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Diki. Oke, di video kali ini saya akan cerita pengalaman saya atau perjuangan saya bisa pergi ke Jepang ya. Nah, banyak sekali teman saya yang tanya, teman Facebook ya, banyak sekali, gimana kak caranya pergi ke Jepang gitu, lewat jalur apa kak, kakak pergi ke Jepang gitu. Banyak sekali yang tanya. Nah, di video ini saya akan menceritakan ya bagaimana cara bisa pergi ke Jepang. Nah, kemarin 2018 saya mengikuti seleksi atau rekrutmen ya. Saya dari sekolahan saya kerjasama sama PT JIK. Nah, PT JIK ke sekolahan saya untuk mengadakan rekrutmen atau seleksi ya. Dan alhamdulillah saya lolos. Apa saja sih persyaratannya? Nah, persyaratannya itu satu, tinggi badan minimal 165 minimal. Yang kedua itu tes matanya nggak sakit apa nggak punya main gitu ya. Yang ketiga tes psikotes. Yang keempat itu wawancara. Nah, tes psikotes itu nggak kayak ujian MTK kayak IPA, MTK apa sih, IPS enggak. Tes psikotes itu kalau misalkan kalian nggak tahu, cari aja di Google ya. Nah, wawancara itu kita ditanyain tujuan kamu di Jepang apa, terus misalkan kamu udah di Jepang mau ngapain gitu sama orang PTJ ya. Nah, kayak gitu wawancara. Nah, setelah wawancara ini setelah 4 ini selesai semua, kita lanjut tes medical check up atau tes kesehatan ya. Saya kemarin tes kesehatan medical check up tuh di Surabaya. Itu butuh biaya juga sekitaran 400.000 kalau nggak salah. Nah, biaya itu buat diri sendiri, bukan untuk PTJ ya. Itu sama sekali PTJ nggak minta uang sepeser pun, nggak minta. Itu buat diri sendiri. Nah, kita disuruh bayar 400.000 buat tes medical check up untuk kesehatan kita. Nah, soalnya di Jepang itu ketat sekali. Kita sebelum ke Jepang itu harus banyak tes harus memenuhi syarat ya. Yang penting itu kesehatan, yang penting tesnya itu kayak tes TNI 11-12 lah, kayak TNI ya. Nah, setelah saya tahu hasilnya tes saya, alhamdulillah saya nggak ada keluhan apapun, nggak ada penyakit apapun, alhamdulillah saya lolos. Dan setelah tes itu saya mengikuti pelatihan dasar selama 4 bulan. Nah, pelatihan dasar itu membutuhkan biaya juga. Yang pertama saya pelatihan di Surabaya 2 bulan, di Depok 2 bulan. Nah, saya membutuhkan biaya sekitaran kalau nggak salah 4 juta untuk biaya hidup, bukan untuk PTJ enggak. Saya ulang lagi, bukan untuk PTJ, buat diri sendiri, biaya makan, terus biaya hidup di Surabaya ya, untuk beli alat peralatan gitu. Nah, saya di Surabaya itu untuk belajar bahasa Jepang itu disuruh kayak ngafalin katakana, kotoba, terus aisatsu gitu ya, dan dikasih tahu budaya-budaya Jepang itu sama sensei Surabaya ya. Nah, setelah pelatihan di Surabaya 2 bulan, kita lanjut lagi pelatihan di Depok selama 2 bulan. Nah, 2 bulan itu butuh biaya. Kemarin saya itu habis kalau nggak salah 6 juta ya. Saya habis 6 juta di Depok. Itu sangat mahal sekali biaya hidup di sana. Makan aja kemarin saya 1 minggu itu bayar 200.000 kalau nggak salah, 200.000 untuk makan ya. Nah, setelah pelatihan 4 bulan ini, sebelum kita berangkat ke Jepang itu kita tes medical check up lagi. Tesnya 2 kali, tes medical check up sebelum kita berangkat. Nah, kita butuh biaya juga untuk medical check up di Depok. Itu saya kemarin 600.000 kalau nggak salah, 600.000 untuk medical check up. Alhamdulillah hasilnya sangat menyenangkan ya, sangat memuaskan. Alhamdulillah nggak ada penyakit, nggak ada keluhan.
sama sekali, saya sehat. Nah, dan saya kemarin wawancara langsung sama orang Jepang di Depok ya, itu 20 orang yang ikut wawancara. Nah, yang diambil cuma 10 orang langsung sama orang Jepang ya, dan ada sensei yang translate bahasa Indonesia ya, yang translate. Nah, sebelum kita pergi Jepang itu yang terpenting itu kita harus membuat paspor. Kalau kita nggak punya paspor, kita nggak bisa pergi ke Jepang ya. Kita itu buat paspor itu butuh biaya juga sekitaran 400.000 kalau nggak salah. Kita pergi ke imigrasi untuk membuat paspor ya. Nah, setelah membuat paspor, kita mau berangkat, kita di briefing dulu, di briefing tentang Jepang sama sensei. Nah, kita pergi ke Jepang itu butuh biaya sangat banyak sekali ya, naik pesawat itu ya. Nah, kemarin saya dipinjamin sama BNI sekitaran 20 juta bro, dipinjamin sama BNI untuk bisa pergi ke Jepang. Nah, kalau misalkan saya disuruh bayar 20 juta untuk pergi ke Jepang itu gak bisa bu. Uang segitu banyak sekali, dari mana saya ya. Nah, saya dipinjamin sama BNI 20 juta, dan misalkan saya udah kerja di Jepang, saya harus mengembalikan, ibarat nyicil ya, 2 juta per bulannya. Saya nyicil setahun setengah, saya nyicil per bulan 2 juta gitu. Alhamdulillah sekarang saya sudah lunas, nggak punya utang sama sekali sama BNI, udah lunas. Dan saya di sini sudah 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Dan 1 tahun lagi saya akan pulang ke Indonesia. Insya Allah kalau sudah kontrak 3 tahun saya akan kembali ke sini, tambah 2 tahun insya Allah. Misalkan izin orang tua izinin ya, saya akan kembali ke sini 2 tahun lagi. Mumpung masih muda, kejar cita-cita, dan jangan sampai nanti tuanya sengsara gitu. Nah, itu terima kasih kepada PT JIK, dan terima kasih kepada sekolahan saya sudah kerjasama sama PT JIK. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu guru, terutama BKK yang membantu. Dan satu ini, PT JIK itu nggak minta uang kepada Anda, sama sekali tidak minta. Cuman PT JIK itu cuman apa ya, membantu kalian bisa berangkat ke Jepang gitu, cuma itu aja, udah nggak lebih, dan membantu kalian bisa ngomong bahasa Jepang gitu. Nah, kayak gitu. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Dan misalkan kalian ingin ke Jepang atau pengen bener-bener ke Jepang, cari info di Facebook juga ada banyak sekali yang resmi untuk memberangkatkan ke Jepang untuk kalian yang pengen ke Jepang. Dan jangan sampai kalian disuruh bayar, misalkan disuruh bayar 20 juta, jangan mau, itu tipuan ya kan gitu ya. Yang cari info yang resmi untuk keberangkatan ke Jepang ya. Dan misalkan sekolahan kalian kerjasama sama PT JIK, nah kalian bisa saja langsung tanya kepada Bapak Ibu guru BKK ya, tanya gimana caranya bisa kerja ke Jepang gitu ya. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di subscribe, komen, dan like ya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.